Eh, Baiklah, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Ya, Mudah-mudahan pada pertemuan ke depan yang hadir lebih dari ini ya. insya Allah Bu. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita mulai dulu dengan berdoa bersama, ya. Ya Bu. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, ibu-ibu, siap semua menerima materi hari ini? Ya Bu, siap. Oke, yang semangat ya. Siap. Nah, ada yang masih ingat kira-kira pertemuan bulan lalu tentang apa? Tentang pentingnya gizi untuk ibu hamil. Oh, bagus sekali. Oke, jadi Ibu Isma masih ingat ya? Insya Allah Bu. Kira-kira ibu hamil itu berapa kali dia harus periksa kehamilan di posyandu? Dia minimal 3 kali di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Iya, oke, bagus sekali jawabannya. Dan sebaiknya itu saya perbaiki lagi ya Ibu ya. Oh ya. Selama Tiap bulan ya? hamil, iya alangkah baiknya tiap bulan, tetapi dia minimal dia 4 kali. 4 kali. Betul tadi Ibu Isma bilang. Trimester pertama, kedua, ketiga, dan Sudah dekat lahiran. Iya, bagus. Iya. Oke. Sudah lupa. Iya Ibu. Karena banyak yang ada pikir di rumah tuh. Iya. Mau pikir utang. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada hari ini orang sama-sama akan belajar Ya. masih sama tentang gizi dan kesehatan. Kalau yang kemarin ibu hamil, kalau yang hari ini gizi untuk ibu menyusui dan anak balita, dan cairan apa saja yang yang diterima oleh ibu menyusui, kemudian pentingnya ASI, kemudian pemberian MPASI, serta pelayanan di posyandu. Oke, bagus. Nah, kenapa orang belajar itu? Karena selain ibu hamil, usia anak juga dari usia 0 sampai 2 tahun itu dia adalah merupakan fase penting kedua. Jadi orang harus perhatikan BPG, kesehatan dan gizi supaya anak itu tumbuh tinggi, sehat dan pintar. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ibu-ibu tahu tidak kalau bayi yang baru lahir itu makanannya apa? ASI. Oke, bagus. Kira-kira dikasih ASI sampai umur berapa? Kalau ASI saja itu 6 bulan. Wah, Ibu Isma pintar ya. Terima kasih. Itu dikenal dengan apa Ibu Isma tahu? MPASI Oh, MPASI. Oh, kalau apa dulu? ASI X ASI eksklusif. Oke, bagus. Iya, ASI eksklusif. Nah, jadi kita lihat bersama ya. ASI eksklusif itu dia ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Oke, kemudian dia diberikan terus sampai usia 2 tahun. Bagus. Kemudian susui bayi sesering mungkin. Semau dia. Nah, kalau ibu bekerja, ASI bisa diperah. Kalau tidak ada kulkas, ASI itu dia bisa disimpan dalam suhu ruang. Dia bisa bertahan sampai 4 jam. Tapi dia ditutup ya. Kalau ada kulkas, dia bisa tahan. Kalau misalnya ada tempat yang tidak terlalu dingin, di pintu. Iya, itu cuma sampai 3 hari itu di pintu. Kalau yang di dalam freezer, iya untuk babeku, iya freezer atau buat membekukan dia bisa tahan sampai 1 bulan. Ya? Ya. Nah, selanjutnya setelah bayi umur 6 bulan dia sudah dikasih makan MPASI, makanan pendamping ASI Bu. Iya. Jadi untuk pemberian makanan pendamping ASI dia dimulai secara bertahap dari umur 6 sampai 9 bulan.
dia makanan lumat 2-3 kali sehari dan makanan selingan 1-2 kali sehari. Dia bisa kasih buah atau biskuit. Buah-buahan yang mau kasih yang ada di rumah saja, kayak pepaya, pisang. Langsat tidak boleh, Ibu. Kalau langsat, kalau untuk bayi yang 6 bulan sebaiknya jangan dulu. Karena langsat kalau mau kasih kecil-kecil, mau kasih lumat kan ini kan? Iya. Nah, kemudian umur 9-12 bulan. Dia makanan lembek atau dicincang 3-4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1-2 kali sehari. Berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Kemudian umur 12 bulan ke atas, anak sudah bisa dikasih makanan keluarga. Jadi ibu-ibu tidak perlu repot lagi harus membawa masa untuk anak. Ibu bisa masak sekalian, masa buat keluarga dan untuk anak. Cuma kalau anak tidak suka yang pedis, jadi tidak usah pakai rica. Kasih sendiri. Iya, kasih sendiri. Nah, di MPASI juga orang harus perhatikan DP kebersihan. Mencuci tangan sebelum masak, sebelum memberikan makanan pada anak, kemudian sesudah dari kamar mandi, buang air besar, sudah mengganti popok, dia wajib cuci tangan di air mengalir pakai sabun, ya. Nah, kemudian selanjutnya orang juga harus perhatikan responsif itu maksudnya kalau misalnya anak yang sudah bisa belajar, sudah bisa makan sendiri, orang kasih kesempatan dia makan sendiri. Tidak apa-apa kalau ada makanan buang-buang, tidak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya untuk gizi ibu menyusui. Nah, kalau untuk gizi ibu menyusui yaitu makanan pendamping ASI diberikan ini ya. Gizi ibu menyusui itu yang orang harus makan itu sesuai dengan yang ada di isi piringku. Isi piringku di situ ada karbohidrat, kan ada protein hewani, ayam, ada tempe, Ikan boleh? Iya boleh. Boleh dan telur, ya. Baru di sini ada sayuran, protein nabati ini tahu, jadi bisa ganti tempe, kacang-kacangan, ya. Ini sama buah, ya. Hari-hari mesti makan itu, Ibu ya? Sebaiknya kalau ada hari-hari makan itu kan. Kalau misalnya terima kembali bantuan PKH, ibu kan DP tujuan kalau untuk ibu hamil supaya bisa makan makanan yang bergizi kan. Iya. Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu, ASI eksplisit itu dia diberikan dari bayi usia 0 sampai 6 bulan. Iya, hanya ASI saja tanpa tambahan makanan pendamping. Iya, dan minuman lain. Air putih pun tidak boleh, kecuali vitamin dan mineral yang dikasih dokter. Obat-obatan juga boleh. Kemudian kasih terus sampai bayi berusia 2 tahun. Oke, bagus. Kemudian dia susui sesering mungkin. Kalau boleh pagi 4 kali, siang 4 kali, malam 4 kali. Dan kalau bagi ibu yang bekerja, kan di sini ada ibu-ibu KPM kan yang bekerja toh, jadi bisa tetap kasih ASI dan bicara dengan Dikterah. Oke. Ibu-ibu, jadi materi yang ada dapat sekarang mudah-mudahan ibu ingat, baru ibu mau bikin di rumah. Ya Bu. Iya, terutama ibu Isma kan ada anak balita toh? Ya, ada 2. Balita dengan bayi. Yang bayi itu masih menyusui. Oh, berarti itu ibu Isma juga harus perhatikan gizi ibu kan? Iya. Kemudian kalau yang balita tadi sudah masuk di MPASI, makanan pendamping ASI. Tapi tidak apa-apa dia kuat makan rica, Ibu ya? Umur berapa ibu kan? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Tiap apa kalau MPASI dia sampai umur 2 tahun. Berarti ibu anak sudah tidak masuk di MPASI. Dia makan bukan makanan pendamping ASI lagi, sudah makan aja. Oke.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, mengerti. Bagus. Jadi mudah-mudahan yang diterima hari ini bisa Ibu semua praktekkan di rumah ya. Ya Bu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Isma. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.